Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianus Ramanuel dari program studi bisnis digital. Di sini saya akan membuat sebuah proses alur bisnis menggunakan Bizagi, di mana untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Desain Manajemen Proses Bisnis. Jadi seperti yang tertera di gambar, kita akan menyusun sebuah alur bisnis, yaitu pemesanan hotel Grand Nusantara. Di sini terdapat latar belakang kasus yang dimana ada proses bisnis yang sudah berjalan atau as is, yang di sini yang memiliki permasalahan. Mari kita akan menyusun ini terlebih dulu. Yang pertama, di sini kita melihat aktor yang terlibat dalam proses bisnis yang berjalan atau as is-nya. Di sini ada tamu, resepsionis, dan bagian keuangan. Jadi ada 3. Jadi pertama di sini kita bikin dengan nama proses bisnis berjalannya. Atau asis ya. Dimana tadi yang aktor terlibat, yang pertama itu tamu, kemudian resepsionis, apa nih? Resepsionis dan bagian keuangan. Ya. Seperti yang tertera pada gambar, start event dimulai dari tamu ingin memesan kamar. Berarti kita memasang start event di tamu. Kemudian di sini tamu datang langsung atau menelpon dari pihak hotel. Berarti di sini datang dan menelpon hotel. Ya. Selanjutnya, resepsionis mengecek ketersediaan kamar pada buku catatan. Mengecek ketersediaan kamar pada buku catatan karena masih manual. Kita taruh pada line resepsionis. Kemudian resepsionis menginformasikan ketersediaan kamar kepada tamu. Menginformasikan ketersediaan kamar. Lalu di sini tamu langsung menyetujui pemesanan setelah informasi disampaikan oleh resepsionis. Menyetujui pemesanan
Setelah tamu menyetujui pemesanan, maka resepsionis akan mencatat data tamu dan pemesanan secara manual. Mencatat data tamu dan pemesanan kamar secara manual karena menggunakan buku catatan. Di sini kita tambahkan manual. Kemudian setelah resepsionis mencatat, maka tamu langsung melakukan pembayaran di muka. Melakukan pembayaran di muka. Kita rapikan. Oke. Setelah tamu melakukan pembayaran di muka, maka bagian keuangan mencatat pembayaran. Maka bagian keuangan mencatat pembayaran. Ini pun dilakukan secara manual. Selanjutnya, setelah bagian keuangan mencatat pembayaran, maka resepsionis akan mengkonfirmasi pemesanan kamar. Mengkonfirmasi pemesanan kamar. Maka setelah itu end event. Maka alurnya berakhir di resepsionis. Oke, jadi ini gambaran untuk proses bisnis yang sudah berjalan pada Hotel Grand Nusantara, yang dimana proses ini masih memiliki kendala, yaitu permasalahan data pemesanan tidak terpusat, risiko kamarnya terpesan ganda karena hanya dicatat manual. Kemudian proses pengecekan ketersediaannya lambat karena berbasis manual juga. Kemudian sulit membuat laporan okupansi kamar. Maka dari itu kita akan selanjutnya membuat proses usulan, yaitu proses bisnis usulan atau to be-nya, yang dimana semuanya akan diperbaiki dari alur dan penambahan dari aktor yang terlibat. Oke. Kita masukkan end event dulu. Oke, kemudian kita cek validasi. Oke, validasi tanpa error, artinya alurnya berjalan. Selanjutnya kita akan membuat alur kedua, yang dimana alur bisnis usulan atau to be-nya, untuk memperbaiki proses yang sudah berjalan. Ya baik, melanjutkan dari diagram sebelumnya, yang dimana proses yang sedang berjalan atau as is-nya itu akan kita perbaiki atau kita buat lagi diagram usulannya atau to be-nya, ya seperti yang sudah tertera di sini, yang sudah saya susun. Jadi di sini saya akan menjelaskan alurnya saja. Jadi alur dari proses bisnis usulan ini itu kita ambil juga dari ketentuan yang diminta. Nah, pertama di sini start event tamu ingin memesan kamar.
Jadi di sini start akan dimulai dari tamu sama. Jadi tamu akan mengisi data pemesanan melalui sistem reservasi. Kemudian sistem reservasi akan menampilkan data ketersediaan kamar itu secara real time, dan data akan eh, dilampirkan pada land data. Kemudian setelah sistem menampilkan data ketersediaan kamar, maka tamu selanjutnya memilih kamar dan tanggal nginap. Setelah tamu memilih, sistem akan mencatat data pemesanan yang akan dimasukkan ke data pemesanan. Setelah mencatat data pemesanan, maka sistem akan menampilkan tagihan pembayaran dan akan memunculkan sebuah bukti pembayaran. Oh, tidak. Maaf, salah. Jadi, setelah sistem reservasi mencatat data pemesanan, kemudian menampilkan tagihan pembayaran, yang dimana kemudian tamu akan melakukan pembayaran. Yang dimana melakukan pembayaran ini akan memunculkan sebuah data, yaitu bukti pembayaran. Di sini setelah tamu melakukan pembayaran, maka sistem akan memverifikasi pembayaran. Di sini ada gateway, di mana jika gagal, maka sistem akan mengirim notifikasi gagal kepada tamu, yang dimana tamu akan melakukan pembayaran kembali. Dan jika berhasil, maka sistem akan mengirimkan langsung notifikasi ke resepsionis dan housekeeping. Di sini akan membuat sebuah alur paralel, di mana satu alur ini akan mengarah kepada resepsionis dan housekeeping. Di sini resepsionis akan menerima notifikasi check-in dan akan langsung menyiapkan berkas atau proses check-innya. Dan juga untuk bagian housekeeping menerima notifikasi persiapan kamar dan langsung menyiapkan kamar. Dimana setelah housekeeping selesai menyiapkan kamar, di sini akan memunculkan sebuah notifikasi kepada resepsionis di mana kamar siap diterima. Maka setelah resepsionis menerima notifikasi, maka resepsionis akan mengkonfirmasi pesanan ke sistem kembali ke sini. Setelah sistem diberi konfirmasi, maka akan memperbarui yang namanya status pemesanan. Sistem akan memperbarui dan akan melanjutkan memberikan status pemesanan kepada tamu yang dimana pesanan terkonfirmasi, dan end event selesai di tamu kembali. Sekian untuk penjelasan tentang alur diagram proses bisnis yang to be atau proses usulan yang sudah berjalan dari proses sebelumnya, di mana di sini kita bisa cek validasinya. Oke, diagram valid tanpa error. Jadi alur diagram ini berhasil sesuai dengan ketentuan Bizagi. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.